Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Salam damai sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Setelah membahas kitab suci dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita bertemu kembali dalam pertemuan ketiga bulan kitab suci dengan subtema menjadi umat yang berbela rasa. Di Indonesia, sejak kasus COVID-19 ditemukan pada pertengahan Februari 2020, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan kesulitan ekonomi yang berdampak sangat besar. Tanggung jawab untuk membantu rakyat yang mengalami keterpurukan di Indonesia tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi membutuhkan gerakan seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah segala kesulitan yang dialami masyarakat, ada cerita yang menarik. Di Jakarta, ada seorang anak perempuan kelas 3 SD bernama Aksen. Aksen tergerak ketika menyaksikan video singkat bagaimana Romo Joseph bersama para frater dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta membagi-bagikan makanan dan sembako kepada pemulung dan orang-orang miskin di pinggir jalan. Aksen meminta neneknya untuk menelpon Romo Joseph karena dia ingin menyumbangkan uang celengannya. Dengan mengalami sendiri secara langsung bagaimana memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, diharapkan Aksen akan bertumbuh menjadi anak yang peka dan berbela rasa. Contoh upaya mewujudkan solidaritas yang telah dilakukan oleh anak SD tersebut dapat dijadikan gerakan di antara umat basis atau lingkungan maupun umat wilayah, paroki, dan bahkan ketika kita terlibat dalam masyarakat luas. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas landasan kitab suci di mana kita akan melihat bahwa sejak zaman gereja perdana, umat Kristiani selalu mengupayakan keadilan dengan cara memupuk rasa solidaritas di antara mereka. Kita akan lihat bagaimana Yesus sangat menghargai kebesaran iman dan solidaritas mereka terhadap orang sakit. Buah dari semua itu adalah daya kesembuhan yang dialami oleh orang-orang sakit yang mereka bantu. Marilah kita buka kitab suci, kita baca bersama-sama Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun,
segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bahas bersama-sama perikop yang barusan kita baca. Dalam perikop ini, Injil Markus hendak menekankan bahwa sejak awal gereja perdana, jemaat Kristiani sudah memperlihatkan rasa solidaritas terhadap yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dalam beberapa kisah kesembuhan yang diceritakan dalam Injil, diceritakan ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus sambil membawa orang-orang sakit yang sudah tidak berdaya. Hal itu bisa kita lihat juga dalam Markus 6 ayat 53-56 yang bercerita tentang kedatangan Yesus ke Genesaret. Yesus pada waktu itu sudah dikenal sebagai pribadi yang istimewa. Orang banyak yang melihat Yesus tidak pergi sendiri kepada Yesus. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 55, lalu berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Dari kutipan Markus 6 ayat 55 tersebut, kita bisa melihat pribadi-pribadi yang tidak egois, yang mementingkan keperluan mereka saja, tetapi pribadi-pribadi yang berbela rasa kepada mereka yang lemah. Dalam Markus 2 ayat 1-12 yang akan kita bahas dalam pertemuan ketiga ini, peran aktif bela rasa kepada mereka yang sakit semakin dipertajam lagi. Dalam ayat 1-2a diceritakan bahwa pada waktu tersiar kabar tentang kedatangan Yesus di Kapernaum, orang banyak berkerumun sampai penuh sesak, bahkan sampai ke depan pintu, sehingga tidak ada lagi tempat. Yang menarik adalah lagi-lagi ketika orang banyak mendengar Yesus datang, mereka membawa orang-orang sakit bersama mereka. Jadi tidak datang sendiri saja. Diceritakan ada orang-orang membawa seorang sakit yang digotong oleh 4 orang. Tidak dijelaskan dalam Injil Markus apakah orang sakit yang dibawa ke hadapan Yesus itu, apakah keluarga, saudara, atau sahabat dari 4 orang yang menggotongnya. Dari kalimat di Markus 2 ayat 3, kita bisa melihat bahwa si sakit hanya pasif atau diam saja. Yang aktif adalah orang-orang yang membawanya. Dikisahkan bagaimana mereka dengan susah payah menggotong si sakit untuk dibawa kepada Yesus. Ini bukan suatu tugas yang mudah, karena mereka dihalangi oleh orang banyak yang memenuhi rumah itu. Kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi ternyata tidak mematahkan semangat dan usaha ke-4 orang tersebut. Mereka berjuang untuk naik ke atap rumah dan menurunkan si sakit persis di hadapan Yesus. Alhasil, Yesus menghargai iman mereka, baik iman si sakit maupun iman dari 4 orang yang bersusah payah membawa si sakit. Iman dan usaha yang gigih ternyata mengatasi semua rintangan yang dihadapi. Jadi, yakinlah Bapak Ibu bahwa pasti selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya dan tidak menyerah terhadap segala kesulitan hidup. Yesus segera mengabulkan permohonan mereka dengan mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut, sehingga ia dapat bahkan mengangkat tilam bekas tempat tidurnya serta berjalan keluar di hadapan semua orang yang hadir. Kisah si sakit yang disembuhkan oleh Yesus tidak berhenti sampai di sini saja. Di ayat 12 diceritakan, setelah orang banyak melihat karya penyembuhan itu, mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah mereka lihat. Kuasa Allah yang dialami si sakit mendatangkan sukacita dan rasa percaya yang semakin kuat di tengah-tengah umat yang menyaksikannya. Bapak Ibu, rasa solidaritas dalam membawa orang sakit dan berkebutuhan khusus adalah dasar dari berlaku adil, khususnya kepada mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dari kisah di atas, kita semakin diteguhkan bahwa sebagai orang beriman, kita perlu saling menolong dan juga dengan rendah hati
membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain. Semangat ini janganlah pernah luntur di tengah-tengah komunitas orang beriman Kristiani, karena inilah salah satu jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Demikian Bapak Ibu permenungan kita pada pertemuan ketiga ini. Tuhan memberkati kita semua.